Selamat pagi, sahabat Petra. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Shalom, salam damai, salam pirukun. Nah, kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi Radio Petra 105,7. Apa kabar? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini kita merasakan kesejukan ya. Walaupun nampak cuaca agak mendung, ya ini masih musim penghujan. Walaupun untuk selingkar kota Jogja mulai berkurang nampaknya ya hujannya. Nah, tetapi saudaraku, kita harus merasakan bahwa justru kesejukan pagi ini mengingatkan kita akan betapa besar kasih Allah kepada kita. Kita masing-masing sudah merasakan, menerima berkat perlindungan, pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat kita semalam dan boleh menyambut pagi yang baru karunia Tuhan. Nah, melalui acara Embun Pagi Radio Petra, saya Pendeta Indrianto Adiatmo dari Gereja Kristen Jawa Dagen Palur untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita bersama menyambut hari baru ini dengan menerima firman Tuhan. Ya, seperti kita menerima embun pagi ya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sejenak sebelum menerima firman Tuhan. Ya Allah Bapa Sang Pencipta yang telah mengaruniakan kehidupan kepada kami satu persatu. Engkau yang telah melindungi kami sepanjang istirahat semalam dan mengaruniakan hari yang baru bagi kami. Pujian, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu di awal acara Embun Pagi Radio Petra ini. Tuhan, hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kehidupan kami sungguh rindu untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bekal utama di dalam kehidupan kami hari ini, penuntun langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap sedia mendengar, merenungkan, mengerti dan melaksanakan amanat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, bacaan kita hari ini secara lengkap satu perikop terambil dari Bilangan, kitab Bilangan, pasal yang ke-27 ayat 20, saya ulang, Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23, namun saya akan membacakan natsnya saja yang terambil dari Yosua pasal 27 ayat 18. Mari sahabat Petra kita membaca ya, bacaan lengkap sekali lagi dari Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23, nats terambil dari ayat 18. Inilah firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Sahabat Petra, kita kan sudah memahami kisah ya di kitab Bilangan ini ya di mana Musa telah memimpin ya umat Allah Israel keluar dari Mesir ya tanah yang bisa disebut sebagai tanah pembuangan atau tanah di mana orang-orang Israel merasakan ya hidup di rantau ya di tanah orang, termasuk Musa ini yang ya keturunan orang Yahudi yang dilahirkan dan hidup di Mesir, kemudian oleh Tuhan diperintahkan untuk keluar ya dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan ya, kembali ke tanah airnya begitu ya. Dan di tengah perjalanan itulah ya selama puluhan tahun ya di dalam perjalanan pulang ke tanah perjanjian itulah Musa menerima firman Tuhan. Ketika usianya sudah lanjut ya Tuhan memerintahkan untuk ya memilih ya penggantinya yaitu Yusak atau Yosua ya Yosua. Nah, kita melihat di sini
Yosua itu salah satu dari orang Yahudi, orang Israel yang dipilih oleh Allah, oleh Yehuwah Allah Israel itu. Untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel, umat Israel menggantikan Nabi Musa ya, yang sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu. Dalam surat ini, yaitu di kitab Bilangan pasal 27, lengkapnya ayat 12 sampai 23, kita bisa mengerti bagaimana proses ya, bagaimana Yosua menerima panggilan Tuhan itu. Ya, ini diawali ketika bangsa Israel ya, semakin hari hidupnya itu tidak semakin dekat dengan Tuhan, semakin taat dengan Tuhan, hormat dan melaksanakan amanat Tuhan. Ya, walaupun dalam perjalanan pulang ke tanah perjanjian, tapi ternyata hidup mereka itu berulang ya, jatuh dalam pemberontakan, pembangkangan terhadap kehendak Yehuwah Allah itu. Ya, mereka sering melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, di sana nyata bahwa di antaranya bahkan pemimpin mereka di samping Musa kan ada Harun ya. Harun ini juga dianggap telah melanggar ya kehendak Allah ya, di antaranya dengan mengizinkan umat Allah Israel itu membuat patung ya, anak sapi, anak lembu ya dari emas ya yang mereka bawa, mereka kumpulkan. Untuk apa? Ya, menjadikan patung itu sebagai sesembahan atau ilah ya, Allah yang lain, Allah dengan huruf A kecil ya. Nah, dengan kesadaran bahwa umat Allah Israel telah memberontak, telah berdosa, bahkan pemimpin mereka juga berdosa ya. Dengan kesadaran itu Nabi Musa mohon kepada Tuhan Yehuwah Allah untuk memberikan terang ya, untuk memberikan petunjuk ya. Dengan memohon kepada Tuhan ya, apa yang dikehendaki oleh Yehuwah Allah atas kepemimpinan umat Allah Israel yang sedang dalam perjalanan mau masuk ke tanah perjanjian yang sesungguhnya adalah tanah air mereka itu. Nah, oleh karena itu, disinilah kesadaran Musa bahwa usianya sudah lanjut dan dia perlu pengganti. Nah, Tuhan menunjukkan siapa penggantinya, ya tidak lain yang ditunjuk adalah Yosua. Nah, ada hal yang istimewa dari nats kita ayat 18. Tuhan itu menunjuk bukan asal tunjuk, asal pilih ya. Kadang kan kita kurang pertimbangan ya ketika memilih misalnya saja ya dalam pergantian kepemimpinan nasional ataupun kepemimpinan daerah melalui pemilu, melalui pilpres, melalui pilkada gitu ya, memilih orang kurang dengan pertimbangan ya. Tentu banyak di antara warga negara Indonesia, warga daerah yang ketika mengikuti pemilu itu dengan kesadaran tinggi begitu ya, memilih orang, memilih pemimpin itu yang ya yang sepadanlah dengan jabatannya, dengan keberadaannya sebagai orang yang nanti akan memimpin bangsa, memimpin negara atau memimpin daerah ya. Nah, tetapi Allah punya standar tersendiri untuk memilih pemimpin umatnya, yaitu dalam konteks ini adalah pemimpin umat Israel yang dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian itu. Dari ayat 18 ini nyata sekali. Apa pilihan Allah? Dasarnya adalah hidup dari orang itu, dan hidup itu sangat ditentukan oleh karakter orang ya yang dipilih Allah untuk menjadi pemimpin umat Allah Israel itu. Kita ulang baca ayat 18. Ya, firman Tuhan kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Nah, di sini jelas hidup Yosua, walaupun dia masih muda ya ketika dipilih Allah ini, hidupnya itu sungguh ya, menunjukkan ya, hormat, ya, pengabdian, ya,
menuruti kehendak Yehuwah Allah. Ya. Hidupnya itu bukan dipimpin oleh keinginannya sendiri atau keinginan orang-orang, keinginan masyarakat, orang banyak itu. Tetapi hidupnya sungguh dipimpin oleh Roh Allah. Rohnya sendiri taat kepada Allah. Ya, ini nyata di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, Yosua dipilih karena karakternya yang baik menurut kehendak Allah dan hidupnya yang taat, ya, yang setia, ya, kepada Yehuwah Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya, menuruti kehendaknya, dan tentu menghindari atau menolak, ya, apa yang diperbuat dalam kategori dosa yang jauh dari kehendak Allah lah. Ya, disinilah maka akhirnya Yosua menggantikan Nabi Musa dan Tuhanlah yang mengizinkan, ya, bangsa Israel, umat Israel yang meninggalkan Mesir masuk ke tanah perjanjian itu dalam kepemimpinan Yosua. Nah, Sahabat Petra, kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini, ya, dari kepemimpinan yang kecil di tengah keluarga, ya, kita sebagai orang tua, Sahabat Petra, kita sebagai kepala rumah tangga dan juga ibu dari anak-anak, tentunya harus seturut dengan standar kepemimpinan Allah, berjuang berusaha untuk sesuai dengan standar kepemimpinan Allah, yaitu orang yang rohnya itu penurut kepada Allah, yang hidupnya itu sungguh mewujud nyatakan kehendak Allah dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga. Ya, orang yang terus membangun karakternya, ya, dalam kepemimpinan Roh Kudus Tuhan. Itu di tengah keluarga, ya, sehingga jangan sampai anak-anak kok malah mencemooh orang tuanya, ya, ketika dia dimarahi misalnya oleh ayahnya. Nak, ya, kalau main malam hari itu mbok jangan sampai larut malam. Lalu anak itu membalas, bapak saja kalau sis kamling keluar sampai larut malam dan setelah itu masih jagongan di sana, ya. Nah, ini kita seperti tertempeleng. Itu masih mending karena sis kamling. Tetapi kalau kowe ojo ngerokokan, kamu jangan merokok, kamu masih kecil, belum punya penghasilan. Nah, lalu anak itu berkata, bapak aja ngerokok sehari 1 bungkus kok. Nah, itu kan satu hal yang kurang menunjukkan kepemimpinan. Demikian juga ibu. Ibu yang misalnya meminta, ayo nak, Nduk, bantu ibu ya masak. Ayo nak, kau bagian bersih-bersih, sapu, ya, nyapu lantai, nyapu halaman luar, nyapu, ya, ruang dalam, ya. Ibu aja nggak pernah masak, maunya cuma beli, ya, di warung, ya. Ibu aja nggak rajin bekerja di dapur kok. Nah, itu kan menunjukkan bahwa antara kehendak dari orang tua dengan fakta bahwa orang tua tidak menunjukkan keteladanan kepada anak-anaknya tentang kepemimpinan di dalam keluarga. Demikian pula kalau kita melihat konteks yang lebih luas, kepemimpinan gereja, kepemimpinan jemaat, ya, tentu ada standar khusus Allah. Bagaimana Tuhan juga menghendaki para pelayan gerejanya, pelayan hambanya adalah pemimpin-pemimpin Kristen yang punya karakter-karakter Kristus dan hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga ya, warga jemaat tidak berkata, pendetanya aja kayak gajah dibelangkoni, bisanya khotbah nggak bisa ngelakoni. Nah, itu kan ironi, ya. Ironi, tentu kepemimpinan gereja diharapkan mampu menunjukkan, ya, karakter dan perilaku, ya, kehidupan sehari-hari yang sepadan dengan panggilan pengutusan itu. Pun di tengah masyarakat, kita tentu di dalam memilih pemimpin, ya, seperti dalam pilkada kemarin yang kita laksanakan, apakah kita punya kesadaran yang mengacu kepada kehendak Allah, ya, seperti misalnya bagaimana Allah menunjuk Yosua menggantikan Musa.
Jangan sampai ketika kita sebagai warga masyarakat, warga daerah, ataupun warga negara dalam pemilu tidak punya kesadaran ini dan asal memilih, pokoknya ikut pemilu, ikut pilpres, ikut nyoblos dalam pilkada. Bahkan ada warga yang ketika ditanya, kau milih siapa tadi? Ayo milih sing amplope gede toh. Nah ini kan sungguh jauh dari kehendak Allah. Allah menolak suap. Allah tidak menghendaki seorang pemimpin yang dipilih itu berdasarkan kehendak manusia, apalagi kehendak-kehendak yang tidak benar dari manusia. Yang sesungguhnya kita ini adalah kepanjangan tangan Allah untuk memilih para pemimpin, baik pemimpin negara maupun pemimpin daerah. Kita harus sadar bahwa Allah menghendaki pemimpin yang bersih, pemimpin yang sungguh taat kepada Allah, pemimpin yang punya karakter yang baik, dan bisa melaksanakan sepanjang masa bakti kepemimpinannya itu seturut dengan kehendak sang pemberi mandat. Kalau kita runut kekuasaan itu kan dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu adalah Allah sendiri, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Allah menurunkan mandat untuk memilih kepemimpinan itu melalui sistem demokrasi yang kita anut, maka Tuhan menggunakan atau memakai tangan rakyat, tangan manusia-manusia untuk memilih pemimpinnya. Nah, maka ada ungkapan Vox Populi, Vox Dei. Artinya apa? Suara rakyat itu suara Tuhan. Artinya manusia, rakyat itu dipakai Allah untuk menyampaikan kehendak Allah. Kesadaran ini harus membimbing kita dalam rangka memilih pemimpin. Belajar kembali dari firman Tuhan, kitab Bilangan pasal 28 tadi menunjukkan bahwa Allah sungguh senang, menyukai dan memilih orang-orang yang punya karakter baik, punya karakter kalau bagi orang Kristen itu karakter Kristus, yang mencerminkan karakter Kristus, yang mengasihi, baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada manusia, dan itu diwujud nyatakan dalam kehidupan dengan taat dan setia kepada Allah yang memberikan mandat kepemimpinan. Mari firman Tuhan ini kita bawa dalam kehidupan kita hari ini, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Para orang tua sebagai pemimpin rumah tangga harus melaksanakan amanat Tuhan dan selalu mencitrakan citra karakter Kristus di dalam kehidupan rumah tangga. Demikian pula yang bekerja sebagai guru, pimpinan di instansi, ataupun apapun pekerjaan kita, kita harus mencerminkan apa yang dikehendaki Allah, baik dalam karakter maupun perilaku sehari-hari. Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini. Mari kita berdoa bersama, sahabat Petra. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami hari ini. Mampukan kami untuk membawa citra karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Baik kami sebagai orang tua, sebagai kakak dari adik-adik, sebagai saudara, sebagai sesama. Kiranya Tuhan mampukan kami dalam pimpinan Roh Kudus, sungguh membawa karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan atau studi kami, lingkungan, profesi, di mana Tuhan memberikan kesempatan kami untuk bekerja. Demikian pula di tengah masyarakat. Mampukan kami untuk menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami kepada masyarakat, baik di kampung tempat kami tinggal, di perumahan-perumahan, atau dimanapun Tuhan menempatkan kami. Demikian pula kami berdoa bersama untuk para pemimpin yang berkeyakinan Kristen di daerah maupun di tingkat pusat, regional, semuanya Tuhan. Biarlah Roh Kristus, Roh Kudus memimpin mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi teladan dan pujian dari
masyarakat, ya, bahwa pemimpin pengikut Kristus sungguh-sungguh menunjukkan sikap, perilaku, kinerja yang seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan menyuarakan suara Allah, suara nabiah, suara Tuhan di tengah kehidupan bersama, baik di daerah, di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami satu persatu, baik sahabat Petra yang bekerja, yang masih menjalani studi, apapun yang kami kerjakan lakukan hari ini, sungguh menurut mengikuti teladan dari Tuhan, mengarah kepada keteladanan Yosua yang melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupannya, di dalam kepemimpinannya yang dia terima sebagai mandat Yehuwa Allah dari Musa diberikan kepada Yosua. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan pimpinan dan segenap staf, penyiar, teknisi, dan juga perawat kerumah tanggaan studio Radio Petra di dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Biarlah Radio Petra terus mengumandang, mengudara, menyuarakan suara damai, suara kasih kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teladan yang sejati, kami berdoa, mengucap syukur, dan memohon di dalam namanya. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi Petra hari ini kiranya sungguh menjadi berkat bagi sahabat Petra semuanya, menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan membimbing kita sepanjang hari ini, Tuhan memberkati saudara, sahabat Petra semuanya ya dalam pelaksanaan tugas baik sebagai pekerja, sebagai karyawan-karyawati, sebagai wira swastawati maupun kepada segenap sahabat Petra yang lansia adi Yosua. Tuhan menyertai dan memberkati terus sampai selama-lamanya. Amin. Shalom sahabat Petra, salam perpisahan kita untuk kembali jumpa di dalam acara doa malam Petra nanti malam.